Hei sahabat Ananda, kita bertemu lagi. Episode kali ini tentang industri susu unta Somalia, lirik pasar ekspor. Somalia penghasil susu unta terbesar di dunia. Susu unta kaya nutrisi, bagian dari makanan rutin di Somalia. Susu unta masih untuk keperluan domestik. Mendapat perhatian internasional, perlu sertifikasi untuk pasar luar negeri. Undang-undang untuk ekspor susu unta. Bangun fasilitas pendingin. Susu diawetkan untuk pasar ekspor. Susu unta telah mendukung sejak budaya nomaden dan domestikasi pastoral sejak beberapa tahun yang lalu. Para penggembala selama beberapa waktu dapat bertahan hidup hanya dengan susu ketika membawa unta dalam jarak jauh untuk merumput di padang pasir dan lingkungan gersang. Terutama di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara di dunia. 1-2 industri peternakan sapi perah telah berkembang di Australia dan Amerika Serikat. Sebagai alternatif ramah lingkungan, untuk peternakan sapi perah menggunakan spesies yang dapat beradaptasi dengan baik di daerah kering. Susu unta memiliki karakteristik nutrisi yang berbeda dari susu sapi, tetapi proporsi nutrisi dapat sangat bervariasi berdasarkan jumlah faktor. Termasuk jenis dan usia, iklim, apa yang dimakan, dan metode pemerahan. Ini dapat digunakan untuk membuat produk seperti yogurt dan es krim. Tetapi tidak mudah diubah menjadi mentega atau keju. Pada tahun 2017, produksi dunia dari susu unta segar utuh adalah 2,85 juta ton, dipimpin oleh Somalia dan Kenya dengan 64% dari total global tabel. Mali dan Ethiopia adalah produsen penting lainnya. Setelah diperkenalkan ke Australia pada tahun 1840-N untuk membantu eksplorasi dan perdagangan di pedalaman yang keras sebelum diambil alih oleh komunikasi modern dan metode transportasi. Populasi unta liar telah berkembang menjadi lebih dari 1,2 juta, terbesar di dunia. Perusahaan susu unta pertama di Australia dibuka pada tahun 2014 dan jumlahnya terus bertambah sejak saat itu. Dengan permintaan yang terus meningkat, baik secara lokal maupun internasional. Unta adalah 2 spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus, 1 berpunuk tunggal Camelus dromedarius, 1 lagi berpunuk ganda Camelus bactrianus yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur harapan hidup unta adalah antara 30 sampai 50 tahun. Domestikasi unta oleh manusia telah dimulai sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu.
Pemanfaatan unta antara lain untuk diambil susu yang memiliki nilai nutrisi lebih tinggi daripada susu sapi serta dagingnya, dan juga digunakan sebagai hewan pekerja. Terdapat 3 spesies unta yang masih ada. Unta Arab Camelus dromedarius dijinakkan, Timur Tengah, Gurun Sahara, dan Asia Selatan. Diimpor ke Australia sebagai salah satu jenis asing invasif. 2011 Trempeltir ke 1528. JPJ unta Bactria Camelus bactrianus dijinakkan, Asia Tengah, termasuk wilayah Bactria. Wild Bactrian Camel Android is Eviarkan. Unta Arab Camelus dromedarius dijinakkan, Timur Tengah, Gurun Sahara, dan Asia Selatan. Diimpor ke Australia sebagai salah satu jenis asing invasif. Unta Bactria Camelus bactrianus dijinakkan, Asia Tengah, termasuk wilayah Bactria. Unta Bactria liar Camelus verus wilayah terpencil di Mongolia dan Tiongkok. Selain itu, mereka mampu untuk tidak makan dan minum selama beberapa hari. Ada banyak hal yang membuat mereka mampu beradaptasi. Salah satunya adalah punuknya. Banyak orang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya tidak. Punuk unta menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 1 gram lemak yang ada pada punuk unta bisa diubah menjadi 1 gram air. Kemampuan adaptasi lainnya yang luar biasa adalah sistem respirasinya meninggalkan sedikit sekali jejak uap air. Uap air yang keluar dari paru-paru diserap kembali oleh tubuhnya melalui sel khusus yang terdapat di hidung bagian dalam, membentuk kristal, dan suatu saat dapat diambil. Tubuh unta dapat bertahan hingga pada suhu 41 derajat Celcius. Lebih dari itu, unta mulai berkeringat. Penguapan dari keringat yang terjadi hanya pada kulitnya, bukan pada rambutnya. Dengan cara pendinginan yang efisien itu, unta mampu menghemat air yang cukup banyak. Unta mampu bertahan dengan kehilangan massa sekitar 20–25 selama berkeringat. Mayoritas makhluk hidup hanya mampu bertahan hingga kehilangan massa sekitar 3–4 sebelum terjadi gagal jantung akibat mengentalnya darah. Meskipun unta kehilangan banyak cairan tubuh, darahnya tetap terhidrasi hingga batas 25% tercapai. Populasi unta liar telah berkembang menjadi lebih dari 1,2 juta, terbesar di dunia. Perusahaan susu unta pertama di Australia dibuka pada tahun 2014. Dan jumlahnya terus bertambah sejak saat itu, dengan permintaan yang terus meningkat baik secara lokal maupun internasional. Pada tahun 2016, pemerintah Australia melaporkan pada tahun 2016 bahwa 5 tahun hingga 2021 diperkirakan akan melihat peningkatan besar dalam produksi susu unta Australia. Produksi telah meningkat dari 50.000 liter 11.000 ml susu unta pada tahun 2016 menjadi 180.000 liter 40.000 ml per tahun pada tahun 2019. Satu peternakan telah berkembang dari 3 unta pembohong pada tahun 2014 menjadi lebih dari 300 pada tahun 2019.
dan sebagian besar diekspor ke Singapura, dengan pengiriman produk segar dan bubuk akan dimulai ke Thailand dan Malaysia. 1 liter susu unta yang dipasteurisasi dijual dengan harga sekitar $15 US$10, 8 sterlin di Australia pada tahun 2019. Yang sekitar 12 kali lebih mahal daripada susu sapi. 6 per April tahun 2020. Australia memiliki 7 perusahaan susu unta yang memproduksi produk perawatan kulit daging selain susu dan keju. 7 ada 1 produk susu unta komersial organik bersertifikat pada tahun 2019. Pada tahun 2014, Amerika Serikat memiliki populasi impor 5.000 unta. Biaya produksi susu jauh lebih tinggi daripada produksi susu sapi. Unta selama ini identik sebagai binatang ternak yang dikembangbiakan di kawasan Timur Tengah. Daging unta pun dikonsumsi sebagian besar masyarakat di sana dan diolah menjadi berbagai masakan yang menggugah selera. Daging unta memang jarang ditemukan. Jika ada, biasanya sudah dalam bentuk kalengan atau beku, mengingat di sini tidak ada peternakan unta. Daging hewan berpunuk ini memiliki sedikit lemak dan rendah kalori jika dibandingkan dengan sapi atau kambing. Kalau kamu penasaran daging unta bisa dimasak apa saja, simak ringkasan 10 olahan daging unta di bawah ini, ya. Pertama, kari daging unta yang kaya rempah ini gak kalah enak dari kari-kari lainnya. Dagingnya dimasak dalam waktu lama sehingga teksturnya empuk. Kedua, daging unta juga bisa digiling, lalu dicampur dengan berbagai bumbu, dibentuk patty, dan siap dijadikan isian burger. Ketiga, daging unta bertekstur empuk dan tidak banyak lemak, sehingga cocok diolah menjadi steak yang menggugah selera. Keempat, kofta biasanya terbuat dari daging domba atau biasa disebut lamb kofta. Kalau nggak ada daging domba, bisa pakai daging unta. Sama-sama enak. Jika selama ini kamu hanya tahu shawarma isi daging sapi atau domba, maka sesekali cobalah shawarma isi daging unta. Keenam, di wilayah Asia Selatan, daging unta bisa dimasak menjadi shinwari karahi dengan kuah tomat dan disajikan saat makan siang atau malam. Ketujuh, daging unta juga enak dijadikan campuran nasi kapsah khas Timur Tengah. Rempahnya nendang banget sampai ke bagian dalam daging. Kedelapan, haris adalah sejenis bubur rempah khas Provinsi Najd, Arab Saudi. Makanan ini terbuat dari campuran gandum dan daging unta dihaluskan. Kesembilan, daging unta diolah jati masakan western. Bisa banget ganti daging sapi pada saus bolognese dengan daging unta giling. Gak kalah nikmat, loh. Sedangkan kulit unta juga diolah menjadi berbagai kerajinan. Seperti sepatu, tas dompet sabuk, jaket, dan lain-lain. Serat ini diambil dari bulu hewan unta. Teksturnya lembut, agak kering dan kuat. Warnanya ada yang putih, kecoklatan, atau agak kekuningan.
Biasanya serat unta dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kerajinan tenun, rajut, bahan pakaian hangat, atau lainnya. Peternakan unta menjadi alternatif dalam menghasilkan susu di wilayah kering, di mana ruminansia dan kuda yang membutuhkan banyak air tidak dapat hidup. Peternakan unta membudidayakan varietas unta yang sudah beradaptasi dengan baik di wilayah kering, yang dapat hidup dengan memakan tumbuhan bergaram di wilayah kering. Susu unta sebagian besar diproduksi secara subsisten, meski saat ini sudah berkembang peternakan susu dari unta yang dikembangkan secara jelajah bebas. Suku Baduy percaya bahwa susu unta memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Susu unta memiliki kandungan vitamin, mineral, dan imunoglobin yang tinggi. Komposisi susu unta bergantung pada spesies unta dan makanannya. Unta Baktrian menghasilkan susu yang memiliki lebih banyak kandungan lemaknya dibandingkan susu unta dromedari, 5, namun secara volume, unta dromedari menghasilkan susu lebih banyak. Susu unta memiliki kandungan laktosa 4,46 gram per 100 gram susu, yang lebih rendah dibandingkan susu sapi yang memiliki 5,26 gram per 100 gram. Kandungan berbagai mineral seperti kalium, magnesium, besi, tembaga, mangan, natrium, dan zinc lebih tinggi pada susu unta dibandingkan pada susu sapi. Kandungan lemak dan proteinnya juga lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Unta Pakistan dan Afghanistan mampu menghasilkan susu hingga 30 liter per hari. Unta dromedari rata-rata menghasilkan susu sebanyak 20 liter per hari, dan unta Baktrian menghasilkan 5 liter per hari. Susu unta lebih sulit untuk dijadikan keju jika dibandingkan dengan susu dari hewan lain. Susu unta tidak berkoagulasi dengan mudah, dan rennet biasa tidak mampu mengkoagulasikan secara efektif. Pada komunitas nomaden, keju dihasilkan dengan fermentasi secara spontan dengan bakteri asam laktat untuk mendapatkan kir. Suku Rasheda di Sudan menggunakan metode ini untuk menyimpan kelebihan produksi susu. Kir kering yang akan dikonsumsi dihancurkan dan dicampur dengan air. Dari unta negara yang mengembangkan dan mengolah daging unta baik, daging susu kulit, maupun ekspor unta hidup, meraup keuntungan miliaran dolar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Waktunya pamit untuk undur diri.